Langit sore menggelayut kelabu saat Alena melangkah menuju pelaminan, bukan karena cuaca, tapi perasaannya yang bergemuruh tak menentu. Gaun putih berenda yang membalut tubuhnya tak mampu menutupi kecemasan di balik senyum yang dipaksakan. Di hadapannya berdiri Radit, pria yang baru beberapa bulan dikenalnya. Tampan, karismatik, dan terkesan penuh perhatian. Namun, entah kenapa, sejak awal ada sesuatu yang membuatnya tak nyaman. Pernikahan itu berlangsung begitu cepat, didesak oleh ayahnya yang tengah jatuh sakit. "Radit penyelamat kita," ucap sang ayah suatu malam. "Tanpa dia, kamu bisa ikut celaka seperti ibumu." Kalimat itu terus terngiang di kepala Alena. Ibu kandungnya meninggal secara tragis sebulan sebelum Radit hadir dalam hidup mereka. "Kecelakaan di tangga rumah," katanya. Namun, ada banyak hal yang tak masuk akal. Hari-hari setelah menikah justru penuh tanda tanya. Radit mulai ikut campur dalam urusan perusahaan keluarga. Dokumen penting berpindah tangan, rekening mulai dikendalikan oleh orang-orang baru yang tidak dikenal Alena. Sang ayah makin lemah dan lebih sering tidur. Setiap kali Alena ingin mengurus perusahaan, Radit selalu punya alasan agar ia menjauh. "Fokus saja pada rumah tangga kita," ujarnya lembut tapi tegas. Pada malam keempat setelah pernikahan, Alena terbangun oleh suara lirih dari ruang kerja ayahnya. Di balik celah pintu, ia melihat Radit tengah berbicara dengan seorang pria asing. Nada mereka rendah namun syarat konspirasi. Saat Alena mencoba mendekat, pintu mendadak dibuka dan Radit tersenyum manis, menanyakan kenapa ia belum tidur. Sejak saat itu, Alena mulai memasang telinga. Ia menemukan beberapa catatan ibunya yang terselip di laci rias. Catatan itu memuat kekhawatiran tentang seseorang yang diam-diam mendekati keluarga mereka. Sayangnya, nama yang disebut di akhir tulisan itu telah tercoret dan dibakar sebagian. Hanya ada satu huruf tersisa, R. Saat Alena mencoba menanyakan hal ini kepada ayahnya, pria tua itu hanya tersenyum lemah dan memalingkan wajah. Seolah ingin bicara, tapi ketakutan menahannya. Dalam diam, Alena merasa benar-benar sendirian. Bahkan pelayan-pelayan lama yang dulu setia, satu persatu diberhentikan oleh Radit dengan alasan efisiensi. Pernikahan yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan berubah menjadi jerat yang perlahan mencekik. Radit mulai menunjukkan sikap mengatur, bahkan sedikit mengancam jika Alena terlalu banyak bertanya. Ia tak pernah memukul, tapi tatapannya bisa membuat siapa saja gemetar. Ia tahu persis cara mengendalikan keadaan tanpa terlihat kejam. Suatu malam, Alena menerima pesan dari nomor tak dikenal, "Hati-hati. Dia bukan siapa yang kamu kira." Tak ada pengirim, tak ada penjelasan. Tapi pesan itu cukup untuk membuat Alena semakin waspada. Ia mulai mencurigai bahwa pernikahan ini bukan karena cinta, melainkan bagian dari rencana besar. Ketika ayahnya kembali dilarikan ke rumah sakit karena gagal jantung, Radit mengambil alih semua aset dan legalitas dengan alasan darurat. Ia mengaku hanya ingin membantu. Tapi bagi Alena, semuanya mulai tampak seperti sandiwara yang telah lama dirancang. Di tengah kebingungan dan ketakutan, Alena hanya punya satu keyakinan, ia harus mencari tahu kebenaran di balik kematian ibunya dan niat sebenarnya Radit. Bahkan jika harus berpura-pura percaya dan hidup dalam rumah yang perlahan berubah menjadi penjara emas baginya. Sudah lewat tengah malam ketika Alena terbangun oleh suara samar dari balkon kamar utama. Tirai berayun pelan ditiup angin, memperlihatkan bayangan Radit yang sedang berbicara di telepon. Wajahnya serius, kata-katanya pelan namun tajam. "Tunggu saja." Setelah dia menyerahkan semuanya, tak ada lagi yang bisa menghalangi. Alena menahan napas di balik pintu, dadanya berdebar tak karuan. Ia tak berani bergerak, hanya bisa mendengarkan sambil menggenggam erat gagang pintu yang dingin. Pagi harinya, Radit bertingkah seolah tak terjadi apa-apa. Ia membelai rambut Alena dengan lembut, menyuapinya sarapan, dan mencium keningnya sebelum pergi. Tapi sentuhan itu terasa seperti belati. Senyum yang dulu sempat menenangkan kini tampak seperti topeng.
Alena memaksa tersenyum, menelan semuanya seperti pil pahit yang harus dikunyah tanpa air. Sejak malam itu, ia mulai mencatat setiap gerak-gerik suaminya. Ia menyembunyikan perekam suara kecil di dalam laci kerja Radit, memasang aplikasi pelacak di ponselnya, dan secara diam-diam menggandakan kunci brankas pribadi Radit yang tersembunyi di belakang lukisan. Setiap malam, ia menunggu Radit tertidur sebelum menyelinap keluar dari kamar, mencoba mengumpulkan petunjuk sekecil apapun. Tapi rasa takut tak pernah benar-benar hilang. Terutama ketika Alena mulai menyadari satu hal yang menyesakkan dada, Radit memiliki seorang wanita lain. Ia menemukannya lewat pesan-pesan di email tersembunyi yang berhasil ia akses. Kata-kata mesra, janji masa depan, dan foto mereka berdua di luar negeri. Semua itu menamparkan kenyataan bahwa ia hanya pion dalam rencana besar yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. Wanita dalam foto itu tampak dewasa, anggun, dan jauh lebih percaya diri dari dirinya. Dalam beberapa pesan, perempuan itu bahkan menyebutkan rencana untuk menghabisi sisa penghalang agar mereka bisa hidup bebas. Alena menggigil. Ia sadar, yang dimaksud bukan hanya ayahnya, tapi mungkin juga dirinya. Mungkin ia bukan sekadar penghalang, tapi target. Saat pulang dari rumah sakit, sang ayah tampak makin lemah. Tubuhnya kurus, matanya sayu. Ia berbisik pada Alena, kalau sesuatu terjadi, jangan percaya siapapun. Bahkan orang yang tidur di sampingmu. Kata-kata itu menggema di benak Alena seperti mantra kutukan. Ia ingin menangis, tapi tak ada air mata yang sanggup keluar. Semuanya telah kering oleh ketakutan yang perlahan menjelma menjadi keputusasaan. Di hari yang sama, Radit memberikan surat kuasa yang katanya ditandatangani oleh ayahnya. Alena memeriksa tanda tangan itu, dan langsung merasa ada yang janggal. Bukan hanya gaya tulisan yang berbeda, tapi juga tinta yang tampak lebih baru dari tanggal yang tertera. Ia membawa salinan itu ke notaris diam-diam, dan dugaannya terbukti dokumen itu palsu. Kini semuanya makin jelas. Radit tak hanya ingin menguasai harta, tapi juga menghapus seluruh jejak keluarga yang bisa menggagalkan ambisinya. Ia adalah pria dengan rencana matang, manipulatif, dan haus kekuasaan. Cinta hanyalah tipuan yang menyamar dalam bentuk perhatian palsu. Alena berdiri di depan cermin malam itu, menatap wajahnya sendiri. Perempuan yang menatap balik bukan lagi gadis polos yang dulu menikah karena tekanan. Di matanya ada bara. Ia tahu, jika ingin bertahan hidup, ia tak bisa lagi hanya diam dan menunggu. Ia harus menyusup lebih dalam ke dalam kegelapan yang diciptakan oleh suaminya. Dan untuk itu, ia harus terlihat lebih lemah dari sebelumnya. Bahkan lebih tak berdaya dari orang. Sejak dini hari, Alena mempersiapkan segalanya. Ia menyembunyikan alat perekam di dalam sandal rumahnya, menyelipkan kunci cadangan brankas ke dalam boneka masa kecilnya, dan menghapus semua jejak digital di ponsel yang biasa ia pakai. Semua dilakukan dalam diam, dalam gelap, dalam ketakutan yang nyaris menjadi sahabat. Ia sadar, permainan ini bukan lagi soal mengungkap kebohongan, melainkan soal bertahan hidup. Hari itu, ia sengaja menjatuhkan diri dari tangga. Suara benturan keras menggema ke seluruh penjuru rumah. Pelayan baru berlarian, panik, memanggil Radit yang sedang menelepon di ruang kerja. Darah mengalir dari pelipis, sementara kakinya memutar ke arah yang tidak wajar. Tapi Alena menahan teriakan, menahan rasa sakit itu seperti ia menahan semua luka batin yang selama ini terus ia simpan. Radit datang terburu-buru, wajahnya panik, tapi matanya tidak menyiratkan ketulusan. Alena melihatnya dengan samar, setengah sadar, lalu tersenyum kecil. Ini bagian dari rencananya, untuk membuat Radit lengah, percaya bahwa ia kini bukan ancaman lagi. Di dalam ambulans, Alena menggenggam tangan suaminya dan berbisik, "Aku takut, jangan tinggalkan aku." Dokter memvonis tulang kakinya retak parah dan saraf lututnya terganggu. Kemungkinan lumpuh permanen. Alena pura-pura syok, menjerit histeris, lalu diam seperti orang yang kehilangan arah. Di matanya,
Air mata mengalir bukan karena sakit, melainkan karena tekad yang kian menguat. Ia berhasil. Kini, ia memiliki alasan untuk diam di tempat dan mengamati segala hal dari balik kursi roda. Sejak kecelakaan itu, Radit menjadi jauh lebih tenang. Ia pikir, istrinya kini benar-benar hancur. Ia mulai jarang berpura-pura manis. Bahkan sering pergi tanpa pamit. Alena dibiarkan sendiri bersama perawat baru yang entah siapa yang merekomendasikan. Tapi ia tak peduli, karena di balik selimutnya, ia menyembunyikan buku catatan penuh bukti, rekaman percakapan mencurigakan, hingga cetakan email rahasia yang berhasil ia unduh sebelum semua dikunci Radit. Malam-malam berlalu dalam senyap, tapi pikiran Alena terus bekerja. Ia memetakan semua koneksi suaminya, nama-nama asing yang muncul dalam percakapan, dan dugaan tempat persembunyian wanita simpanan Radit. Bahkan dari kursi rodanya, ia lebih aktif dari siapapun di rumah itu. Dunia mungkin menganggapnya tak lagi berguna, tapi justru dari kelemahan itu, ia perlahan menguasai permainan. Namun, sebuah kejadian membuatnya kembali gemetar. Suatu malam, ia mendengar suara pecahan kaca dari kamar ayahnya. Ia bergegas, menyeret tubuhnya dengan tangan, hingga tiba di depan pintu kamar yang terbuka lebar. Di dalam, ayahnya terbaring dengan infus terlepas, dan Radit berdiri dengan wajah gelap memegang suntikan. Ketika melihat Alena, Radit terdiam sesaat, lalu tersenyum. Dia pingsan sendiri. Sepertinya tekanan darahnya turun. Alena tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap pria itu seperti melihat iblis yang menyamar dalam tubuh manusia. Tapi ia tak bisa bertindak gegabah. Belum saatnya. Ia hanya membungkuk, membetulkan selimut sang ayah, dan berkata pelan, "Besok aku akan memanggil dokter keluarga kita. Aku khawatir keadaannya makin buruk." Radit tak menjawab. Ia hanya memandangi Alena dengan tatapan curiga. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, Alena menangis sesegukan. Bukan karena sakit, tapi karena ia nyaris kehilangan ayahnya, satu-satunya orang yang masih ia miliki. Ia bersumpah dalam hati, tak akan ada lagi yang mati karena ambisi Radit. Apapun caranya, ia akan menjatuhkan pria itu. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dan malam itu pula, ia menyusun rencana paling berbahaya yang pernah terpikirkan, memancing Radit ke dalam perangkap yang dibuat oleh seorang wanita lumpuh, yang dianggap tak bisa berbuat apa-apa. Sudah 2 minggu sejak malam ayahnya nyaris kehilangan nyawa, dan Alena tahu waktunya semakin sempit. Radit tak lagi menyembunyikan sikap dinginnya. Rumah besar itu terasa seperti kuburan, sunyi dan menyesakkan. Pelayan-pelayan lama diganti, suster pribadi ayahnya menghilang tanpa kabar, dan kini hanya tersisa orang-orang yang setia pada Radit. Namun Alena tetap diam, seolah menerima semua perlakuan itu, padahal pikirannya terus menyusun strategi. Sore itu, ketika Radit pergi keluar kota, Alena meminta bantuan satu-satunya orang yang masih ia percayai, Pak Hashim, sopir keluarga yang telah bekerja puluhan tahun. Di garasi belakang, jauh dari jangkauan kamera tersembunyi, ia memberikan flash disk kecil berisi seluruh bukti yang telah dikumpulkannya. Suaranya bergetar saat berkata, "Serahkan ini ke pengacara ayahku. Jangan biarkan Radit tahu." Pak Hashim menunduk, tak berkata banyak, tapi dari sorot matanya terlihat ia mengerti betul betapa besar taruhannya. Malam harinya, Alena menunggu di kamarnya yang gelap. Pintu tidak dikunci, jendela sedikit terbuka, dan di atas meja, diletakkan surat kuasa yang sengaja ia palsukan. Ia ingin Radit mencuri umpan itu. Sebuah surat yang terlihat seperti pemberian penuh kepercayaan dari sang ayah, padahal isinya adalah pengalihan hak atas properti kepada yayasan sosial milik ibu kandungnya. Jika Radit membacanya, itu berarti ia sudah terpancing. Beberapa jam kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Alena pura-pura tertidur di kursi rodanya, napasnya pelan dan teratur. Suara lemari terbuka, lalu kertas berdesir di balik. Tak lama, terdengar gumaman marah dan suara sobekan. Surat itu diambil, dijadikan bukti manipulasi.
Tapi Alena tahu, justru itu bagian dari jebakan. Surat itu menyimpan tinta khusus yang akan meninggalkan jejak di telapak tangan orang yang menyentuhnya. Keesokan paginya, saat sarapan, Alena memperhatikan tangan Radit, ada noda samar kebiruan di sela jarinya. Itu cukup untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Ia tersenyum kecil, memutar cangkir tehnya, dan berkata dengan nada datar, "Tadi malam aku bermimpi tentang ibu. Dia bilang aku harus hati-hati dengan orang yang paling sering menyentuhku." Radit hanya tertawa, tapi cengkeraman tangannya pada sendok sedikit gemetar. Tak butuh waktu lama sampai Alena mendapat kabar bahwa pengacara ayahnya telah membawa flash disk ke polisi. Namun laporan itu masih dalam tahap penyelidikan. Mereka butuh waktu, dan Radit semakin curiga. Ia mulai memerintahkan penjagaan ekstra, menghapus rekaman CCTV setiap malam, dan menyita semua gawai pribadi Alena. Tapi yang tak ia tahu, Alena sudah 3 langkah lebih maju. Di dalam boneka kecil yang selama ini tergeletak tak berguna di kursi rodanya, tersembunyi kamera mini yang merekam setiap percakapan Radit di kamar. Termasuk saat ia menelepon seseorang dan berkata, kalau dia lumpuh, siapa yang akan percaya dengan tuduhannya? Kita hanya perlu dorongan kecil untuk membuatnya mati secara alami. Mendengar itu, Alena ingin berteriak, tapi ia tahu, satu gerakan salah bisa menghancurkan segalanya. Malam itu, ia tidur sambil memeluk boneka itu erat, seolah melindungi nyawanya sendiri. Ia sadar, waktunya sudah dekat. Ia hanya perlu satu bukti terakhir, rekaman pembicaraan Radit tentang rencana pembunuhan berikutnya. Dan saat Radit berkata di telepon, setelah ayahnya mati, kita kirim dia ke panti. Dengan begitu semua beres, Alena tahu, inilah waktunya untuk menyerang balik. Perang ini tak lagi hanya tentang harta, tapi tentang nyawa. Ia tak boleh kalah, karena jika kalah, bukan hanya dirinya yang hancur, tapi seluruh keluarganya akan musnah di tangan pria bermuka dua itu. Perang diam-diam itu kini berubah menjadi medan tempur tanpa peluru, tapi dengan luka yang jauh lebih dalam. Dan di tengah semuanya, seorang wanita yang pura-pura lumpuh perlahan berubah menjadi ancaman paling mematikan. Pagi itu, langit mendung seperti menandai sesuatu yang buruk akan terjadi. Alena duduk di beranda belakang, mata terpaku pada taman yang dulu sering ia rawat bersama ibunya. Suara burung pun tak terdengar, seolah semua makhluk di rumah itu tahu bahwa kejahatan sedang mengintai dari balik dinding. Di balik tatapan tenangnya, pikirannya terus memutar rencana. Ia telah menyerahkan rekaman pembicaraan Radit kepada pengacara keluarga. Namun, rasa was-was tetap menghantuinya. Pria itu terlalu licik untuk diprediksi. Tak butuh waktu lama sampai malapetaka datang. Suster pribadi sang ayah ditemukan pingsan di kamar mandi, mulut berbusa, dan denyut nadi melemah. Semua orang panik, kecuali Radit yang justru memerintahkan agar tidak memanggil ambulans dulu. Tunggu, mungkin hanya kelelahan, katanya dengan wajah datar. Alena menahan amarah. Ia tahu itu bukan kelelahan, itu racun, sama seperti yang dulu membunuh ibunya. Saat para pelayan sibuk, Alena menyeret tubuhnya ke kamar ayah. Ia menemukan botol infus baru yang belum lama diganti. Cairannya sedikit kekuningan. Ia mengambilnya dengan sarung tangan, lalu menyimpannya di dalam kotak rahasia di bawah kasur. Saat kembali ke kursi roda, napasnya tercekat. Radit berdiri di ambang pintu, memandanginya dengan tatapan tajam. "Apa yang kamu cari, Alena?" tanyanya, datar namun mengancam. Alena berpura-pura kebingungan, lalu tersenyum samar. "Aku hanya ingin memastikan ayah baik-baik saja. Kau tidak keberatan, kan?" Radit melangkah mendekat, menunduk tepat di hadapannya, lalu berbisik, "Kau terlalu banyak tahu untuk orang yang tak bisa berjalan." Tangannya menyentuh dagu Alena, tapi gadis itu tak bergeming. Ia menatap balik dengan pandangan kosong, menyimpan seluruh ketakutannya di balik dada yang gemetar. Malamnya, suara sirene ambulans akhirnya memecah keheningan.
Sang suster akhirnya dilarikan ke rumah sakit, dan dari hasil pemeriksaan, terbukti ia mengalami keracunan. Polisi mulai mencium ada yang tak beres. Namun sebelum penyelidikan berkembang, Radit lebih dulu membuat langkah cepat. Ia membawa ayah Alena ke villa milik keluarga di daerah pegunungan, dengan alasan pemulihan kesehatan dan menjauh dari tekanan rumah. Alena tidak diizinkan ikut. Ia ditinggal di rumah bersama penjaga yang baru, yang wajahnya tak pernah ia lihat sebelumnya. Semua alat komunikasi disita, bahkan televisi pun dimatikan. Dunia luar seperti lenyap. Tapi yang Radit tidak tahu, Alena masih menyimpan satu telepon satelit kecil milik mendiang ibunya, terselip di balik bantalan kursi rodanya. Ia segera menghubungi Pak Hashim dan memintanya mengikuti Radit secara diam-diam. 2 hari kemudian, Alena menerima kabar mengerikan. Ayahnya ditemukan tidak sadarkan diri di balkon villa, dengan luka lebam di kepala, dan tubuh menggigil akibat dibiarkan semalaman di luar ruangan. Menurut dokter, kemungkinan besar ia didorong atau dijatuhkan dengan sengaja. Tapi tidak ada saksi, tidak ada bukti kuat. Radit bersikap seolah semua itu adalah kecelakaan. Tangis Alena pecah. Ia merasa waktu sudah habis. Ia tak bisa menunggu lagi. Malam itu, ia mengirim semua salinan bukti, rekaman, dan data laboratorium infus yang ia curi kepada media dan pihak berwenang secara bersamaan. Tak hanya itu, ia mengunggah video terakhir ibunya, yang dengan suara lirih bercerita tentang ancaman yang diterimanya sebelum meninggal. Video itu menjadi ledakan di dunia maya. Nama Radit langsung jadi sorotan. Paginya, polisi datang untuk menangkap Radit. Namun ia sudah lebih dulu menghilang. Mobilnya ditemukan di tepi jurang, dengan bercak darah di dalamnya. Namun tak ada jasad. Semua menduga ia bunuh diri. Tapi Alena tahu, pria itu terlalu pengecut untuk mati semudah itu. Ia menatap keluar jendela. Angin berhembus dingin menusuk tulang. Dalam hatinya, ia berbisik, "Kau boleh lari, Radit. Tapi darah yang kau tumpahkan, tak akan pernah bisa kau bersihkan." Hilangnya Radit tak serta-merta memberi Alena ketenangan. Malam-malamnya tetap penuh bayangan, siang harinya dihantui bisikan-bisikan dari masa lalu. Meski polisi menganggap Radit mungkin telah meninggal, hatinya menolak percaya. Terlalu banyak misteri yang belum terungkap, terlalu licik pria itu untuk sekadar menyerah. Apalagi, ayahnya masih koma, terbaring tanpa daya di rumah sakit dengan pengawasan ketat. Suatu malam, saat hujan turun deras dan petir menyambar langit, Alena terbangun karena suara ketukan halus di jendela kamarnya. Ia melirik jam, pukul 2 dini hari. Dengan jantung berdebar, ia membuka tirai, namun tak ada siapapun di luar sana. Hanya embun dan sisa air hujan. Tapi di bawah jendela, tergeletak setangkai bunga mawar merah yang basah dan terlipat bersama selembar kertas kecil bertuliskan, "Aku belum selesai." Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Ia segera menghubungi polisi, namun tak ditemukan jejak apapun di sekitar rumah. CCTV rusak, dan semua pelayan bersumpah tak mendengar atau melihat apapun. Sekali lagi, Alena merasa seperti hidup dalam perang tanpa musuh yang terlihat. Ia menyadari satu hal, Radit belum mati. Ia hanya bersembunyi, dan menunggu waktu untuk menghantam lebih keras. Dalam keputusasaan, Alena mengunjungi makam ibunya untuk pertama kali sejak insiden kecelakaan ayahnya. Di sana, ia duduk dalam diam, memeluk kursi rodanya yang kini menjadi simbol kekuatan, bukan kelemahan. "Ibu, aku lelah. Tapi aku belum bisa berhenti," bisiknya. Hujan gerimis mulai turun lagi, membasahi rambut dan wajahnya, seolah langit turut menangis bersama luka hatinya yang belum sembuh. Ketika ia kembali ke rumah, seorang perawat rumah sakit menunggunya dengan wajah panik. "Nona Alena, ada yang aneh dengan kondisi ayah Anda. Jantungnya tiba-tiba melemah, dan ada luka baru di lengannya, seperti bekas suntikan yang tidak tercatat." Dunia Alena seakan runtuh lagi. Ia segera menuju rumah sakit, hatinya berteriak. Seseorang mencoba membunuh ayahnya lagi. Setibanya di ruang ICU,
Tubuh ayahnya dikelilingi tim medis. Detak jantungnya melemah, namun mereka berhasil menstabilkannya. Di meja sebelah, ditemukan suntikan kosong. Tidak ada sidik jari, tapi di ujung tempat tidur, ada bekas sepatu berlumpur dan bau parfum yang sangat dikenalnya. Aroma khas Radit yang dulu selalu memabukkan, kini menjadi racun yang membuatnya ingin muntah. Semua ini terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Polisi mulai memperketat pengamanan, namun Alena tahu hanya dirinya yang benar-benar bisa menangkap Radit. Ia mulai menyusun strategi baru. Kali ini, ia tidak hanya akan menunggu. Ia akan memancingnya keluar. Ia akan menjadi umpan. Malam demi malam, ia mulai mengunggah potongan bukti baru ke media sosial, seolah sengaja menantang Radit. Wawancaranya dengan stasiun televisi ditayangkan secara langsung, di mana ia menyatakan, "Saya tidak takut. Orang yang mencoba menghancurkan hidup saya masih hidup, dan saya akan pastikan dia membayar untuk setiap nyawa yang nyaris direnggutnya." Tantangan itu berhasil. 3 hari kemudian, seseorang mengirimkan video singkat ke email pribadi Alena. Di dalamnya, tampak wajah Radit yang gelap dan penuh amarah, matanya menyala seperti iblis. "Kau benar-benar ingin main api, Alena. Maka bersiaplah terbakar." Dan kali ini, Alena tak akan mundur. Ia bukan lagi gadis yang berpura-pura lumpuh. Ia adalah perempuan yang berdiri di ujung tebing, dan siap melompat jika itu berarti mengakhiri semua kebusukan. Senja turun perlahan, melukis langit dengan warna jingga keemasan, tapi bagi Alena, hari itu adalah permulaan malam tergelap dalam hidupnya. Rumah yang dulu menjadi tempat ia bertumbuh kini dipenuhi penjaga keamanan, kamera tersembunyi, dan sensor gerak di setiap sudut. Namun semua itu tak mampu mengusir ketakutan yang tumbuh di dalam dada. Radit ada di luar sana, mengintai, menunggu, dan bersiap menerkam pada saat paling lemah. Dalam ruang kerja mendiang ibunya, Alena duduk sendiri. Di hadapannya, terpajang berkas-berkas investigasi, bukti digital, dan laporan medis ayahnya. Ia sudah menyusun semuanya dengan rapi, menyimpannya dalam satu flash disk kecil yang tersembunyi di balik liontin peninggalan ibunya. Itu adalah senjata terakhirnya, kartu truf yang siap ia jatuhkan begitu Radit menampakkan diri. Tengah malam, listrik tiba-tiba padam. Alarm berbunyi, para penjaga panik, dan bayangan gelap menyelimuti seluruh rumah. Alena tetap di kursinya, jantungnya berdetak kencang. Ini bukan kebetulan, ini waktunya. Tak lama, suara langkah kaki bergema di lantai atas. Satu persatu penjaga tak terdengar lagi. Sunyi menggantung di udara. Hanya suara hujan yang membentur kaca jendela. Pintu ruang kerja terbuka perlahan, dan di sana berdiri Radit, basah kuyup, mata merah menyala, dan senyum miring menghiasi wajah dinginnya. "Kau benar-benar mengundangku ke permainan ini, Alena," ucapnya lirih, suara serak seperti racun. Alena tak menjawab, hanya menatap tajam, kedua tangannya menggenggam sandaran kursi roda. Tak ada lagi kepura-puraan. Kini semuanya nyata. Radit melangkah mendekat, mengeluarkan pisau kecil dari balik jaket. "Kau tahu, aku hampir berhasil. Tapi kau terlalu keras kepala. Sama seperti ibumu." Ia meludah ke lantai. "Wanita itu menghalangi segalanya. Dan sekarang kau meneruskan perannya." Alena tetap tak gentar. "Ibu memberiku kekuatan untuk menghentikan iblis sepertimu," jawabnya pelan, namun tegas. Tiba-tiba, dengan gerakan cepat, Alena berdiri. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ia berdiri tanpa bantuan. Radit terkejut, matanya melebar tak percaya. Kau bisa jalan." Ia mundur selangkah. "Kau berpikir kau satu-satunya yang pandai berpura-pura?" Alena tersenyum pahit. "Aku berpura-pura lumpuh agar kau merasa aman, agar kau menunjukkan siapa dirimu sebenarnya." Dalam sekejap, 2 penjaga khusus menyerbu masuk dari lorong rahasia di balik lemari. Radit mencoba melawan, namun satu tembakan di bahunya membuatnya terjatuh. Pisau melayang ke lantai, darah mengalir dari lengan kirinya. Ia meraung, berusaha kabur, namun tak sempat.
Kaki Alena menginjak pisaunya, menatapnya dari atas dengan mata berkaca-kaca namun penuh keberanian. Untuk ibu, untuk ayah, dan untuk semua yang telah kau hancurkan, ucapnya sambil menyerahkan flash disk kepada polisi yang masuk menyusul. Semua bukti ada di dalam. Rekaman, racikan obat, rencana pembunuhan. Aku menyimpannya selama ini, menunggu saat yang tepat. Polisi segera memborgol Radit yang hanya bisa menatap dengan pandangan penuh dendam dan kekalahan. Saat Radit digiring keluar rumah, hujan berubah menjadi deras. Petir menyambar, seakan menandai kejatuhan seorang iblis yang selama ini bersembunyi dalam wajah penuh kepalsuan. Alena terjatuh ke lantai, tubuhnya lemas, bukan karena takut, tapi karena beban berat yang akhirnya berhasil ia lepas setelah sekian lama. Di ujung malam itu, Alena memeluk potret ibunya. Akhirnya, Bu, aku menang. Rumah itu kini sunyi, bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena luka-luka yang perlahan mulai dijahit oleh waktu. Aroma melati kembali mengisi ruang tamu, bunga kesukaan ibunya yang dulu seakan lenyap bersama tragedi. Namun hari ini, Alena menaruh setangkai di atas meja kayu tua, sebagai tanda bahwa kehidupan tetap layak dijalani, walau dihantui kenangan pahit. Ayahnya akhirnya sadar. Setelah berminggu-minggu terbaring, matanya terbuka perlahan di ruang ICU. Alena memeluknya erat, menangis dalam diam saat tangan lemah sang ayah menyentuh rambutnya. Tak ada kata yang cukup menggambarkan rasa syukur itu, hanya air mata yang berbicara. Sang ayah belum bisa bicara banyak, tapi genggamannya cukup menjadi janji bahwa mereka akan melangkah bersama lagi. Persidangan Radit menjadi berita nasional. Publik terhenyak melihat pria tampan yang dulu dipuja sebagai pengusaha muda, ternyata menyimpan sisi gelap yang begitu mengerikan. Bukti-bukti yang diserahkan Alena menjadi kunci penguat dakwaan. Di ruang pengadilan, tatapan Radit tak lagi sombong. Ia duduk dengan tangan terborgol, wajah pucat pasi, dan mata kosong seperti telah kehilangan segalanya. Alena duduk di barisan depan, mengenakan gaun hitam sederhana. Setiap kalimat yang keluar dari mulut jaksa seolah menusuk kembali ingatannya, namun ia tak berpaling. Ini adalah bagian dari perjuangannya, menyaksikan keadilan ditegakkan untuk ibunya yang telah tiada, dan untuk ayahnya yang nyaris kehilangan segalanya. Putusan hakim menggema lantang. Hukuman penjara seumur hidup. Beberapa orang bersorak, sebagian menangis. Alena tak bersuara, hanya menunduk sambil menggenggam liontin warisan ibunya. Ia tahu, tak ada yang bisa mengembalikan waktu, namun setidaknya kebenaran telah berdiri di atas puing-puing kepalsuan. Hari-hari berlalu, perlahan luka di tubuh dan hati mulai mengering. Alena kembali melangkah dengan kepala tegak. Ia memutuskan membuka yayasan yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak, atas nama ibunya. Ia ingin tak ada lagi yang harus berpura-pura demi bertahan dari kejahatan orang terdekat. Ia ingin suara-suara yang dibungkam bisa bersuara kembali. Di taman kecil belakang rumah, tempat dulu ia sering bermain di pangkuan ibunya, Alena duduk bersama ayahnya yang kini dalam proses pemulihan. Mereka tertawa pelan, membahas hal-hal sederhana, seakan mencoba merekatkan potongan-potongan yang sempat hancur. Meski tak lagi utuh, mereka masih keluarga, dan itu cukup. Malam itu, saat bulan menggantung sempurna di langit, Alena berdiri di depan jendela, mengenakan piyama lama yang dulu dibelikan ibunya. Di tangannya, secangkir teh hangat beraroma jahe. Ia tersenyum pada bayangan dirinya di kaca, tak lagi lemah, tak lagi terjebak dalam pura-pura. Ia telah menjadi sosok yang ibunya banggakan, kuat, berani, dan hidup dalam kebenaran. Radit mungkin telah menghancurkan sebagian dari masa lalunya, tapi tidak mampu memadamkan cahayanya. Alena telah mengalahkan kegelapan dengan keberanian. Dan kini, ia siap menulis bab baru dalam hidupnya, tanpa rasa takut, tanpa kepalsuan, hanya dengan keyakinan bahwa ia layak bahagia. Karena dalam luka terdalam, terkadang tumbuh kekuatan paling sejati.
Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya.
Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.